Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dagir Rugiarto. Saya dari kelas 12 RPS 1. Saya bersekolah di SMK Negeri 71 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas individu, yaitu yang berjudul Gambarkan Arsitektur Sistem RDBMS. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas adalah pengertian RDBMS, apa itu RDBMS, fungsi RDBMS, arsitektur RDBMS, cara kerja RDBMS, dan yang terakhir, manfaat RDBMS. Oke, lanjut ke pengertian RDBMS. RDBMS adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Relation Database Management System, atau dalam kurung RDBMS adalah sebuah program komputer, atau dalam kurung secara lebih tipikal adalah seperangkat program komputer yang dirancang untuk mengatur atau memanajemen sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan melakukan operasi-operasi atas data atas permintaan pengguna. Contoh penggunaan DBMS adalah banyak sekali dalam berbagai bidang kerja, misalnya akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Meskipun pada awalnya DBMS hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan berskala besar yang memiliki perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi standar yang dibutuhkan. Dalam kurung, pada saat itu standar yang diminta pada saat itu standar yang diminta dapat dikatakan sangat tinggi. Untuk mendukung jumlah data yang besar, saat ini implementasinya sudah sangat banyak dan adaptasi dengan kebutuhan spesifikasi data yang rasional sehingga dapat dimiliki dan diimplementasikan oleh segala kalangan sebagai bagian dari investasi perusahaan. Selanjutnya adalah apa itu RDBMS? RDBMS merupakan DMS yang dirancang khusus untuk basis data relasional. Oleh karena itu, RDBMS adalah bagian dari DMS, database relasional, mengacu pada database yang menyimpan data dalam format struktur yang menggunakan baris dan kolom. Baris dan kolom ini membuat menjadi lebih mudah untuk menemukan dan mengakses nilai spesifikasi dalam database. Kata relasional yaitu karena nilai-nilai dalam setiap database terkait satu sama lain. Tabel ini dalam SMBDR atau RDBMS mungkin juga terkait dengan tabel lain. Struktur relasional memungkinkan untuk menjalankan query di beberapa tabel sekaligus. Selanjutnya adalah fungsi RDBMS. Fungsi RDBMS adalah membaca data yang terdapat dalam sebuah database, memperbarui struktur database, membuat banyak tabel dalam satu database, dan menghapus struktur yang tidak digunakan lagi dalam database. Selanjutnya adalah arsitektur RDBMS. Arsitektur RDBMS memiliki banyak karakteristik yang membedakan dari model penyimpanan data lain. Berbeda yang paling penting adalah pemisahan dari segi logika pemisahan segi fisik dari segi logika suatu data. Dalam RDBMS, seluruh data secara logika tersimpan di dalam tabel-tabel yang merupakan kumpulan dari baris kolom. Dan kolom. Sistem pencarian data di dalam RDBMS menggunakan indeks yang merupakan struktur data yang terpisah dari tabel, dan penyimpanan hanya nilai terstruktur di kolom-kolom dan alamat fisiknya. Di samping itu, dengan didukungnya oleh penggunaan indeks dapat mempercepat proses pencarian dan di dalam database.
Mempercepat proses pencarian data di dalam database. Mempercepat proses pencarian data di dalam database. Faktor penting lainnya dari arsitektur RDBMS adalah integrity constraints. Dengan integrity constraints, table-table dihubungkan dengan key. Key adalah beberapa kolom atau kombinasi kolom-kolom yang secara unique mengidentifikasi setiap table. Sebuah key yang secara unique bagi suatu table dapat berdiri sebagai kolom yang tidak unique bagi table lainnya. Integrity constraints adalah aturan built-in yang secara otomatis berpengaruh dalam mempertahankan integritas database. Aturan-aturan integritas ini biasanya dibuat atau dirancang oleh seseorang perancang database. Karakteristik penting lainnya dari arsitektur RDBMS adanya optimizer. Optimizer adalah sebuah sistem pakar yang bertugas untuk menentukan cara pemrosesan yang paling efisien bagi suatu data. Selanjutnya adalah gambar arsitektur sistem RDBMS. Di sini saya akan menjelaskan sistemnya gimana. Yang pertama yaitu saya mulai dari yang bagian paling atas dulu, yaitu dari bagian application programmer. Nah, di sini kan dari application programmer itu ada tanda panahnya ke application programmer compiler. Setelah dari application programmer itu menuju ke application programmer compiler. Setelah dari application programmer compiler itu menuju ke compiler ke application programmer. Setelah dari compiled application programmer menuju ke RDBMS runtime system. Selanjutnya setelah dari situ kita bisa memilih dua cabang. Yang pertama bisa langsung ke buffer manager terus menuju ke secondary storage device, ataupun bisa ke transaction manager terlebih dahulu baru ke buffer manager terus baru ke secondary storage device. Nah, untuk yang kedua yaitu di data analisis. Di data analisis ini kita bisa langsung ke query compiler. Setelah dari query compiler itu ke query optimizer. Setelah dari query optimizer menuju ke RDBMS runtime system. Nah, setelah dari RDBMS runtime system di sini ada dua cabang lagi, yaitu yang seperti yang pertama yaitu bisa ke buffer manager terlebih dahulu, lalu ke secondary storage device, atau ke transaction manager baru ke buffer manager, terus yang terakhir yaitu ke secondary storage device. Nah, untuk yang terakhir yaitu database administrator, atau yang bisa dibilang itu DBMA. Yang pertama itu DBMA menuju ke command processor. Dari command processor ini bisa langsung menuju ke buffer manager. Setelah dari buffer manager itu bisa langsung ke secondary storage device. Lalu yaitu ada recovery manager. Dari recovery manager menuju ke buffer manager. Setelah dari buffer manager menuju ke secondary storage device. Nah, selanjutnya yaitu catatan step istilah dalam diagram dijelaskan di bawah ini dalam nomor poin yang terkait dengan istilah tersebut. Jadi, dalam diagram gambar tersebut yang setelah tadi kita bahas itu ada poin-poinnya. Seperti poin 1 sampai poin 10. Di situ. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari poin-poin tersebut. Yang poin pertama yaitu adalah semua data tentang data atau dalam kurung metadata dan log disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder atau dalam kurung SSD seperti disk dan tab. Program ini digunakan untuk melakukan tugas sehari-hari. Program yang digunakan untuk melakukan tugas sehari-hari perusahaan disebut program aplikasi. Program-program ini menyediakan fungsionalitas untuk
operasi sehari-hari perusahaan. Mereka ditulis dalam bahasa tingkat tinggi atau dalam kurung HLL seperti Java dan C dan lain-lain, yang bersama dengan SQL digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Untuk poin yang kedua adalah RDBMS memiliki compiler yang mengubah perintah SQL ke bahasa tingkat yang lebih rendah memprosesnya dan menyimpan ke dalam perangkat penyimpan yang sekunder. Untuk poin yang ketiga adalah ini adalah tugas database administrator atau dalam kurung DBMA untuk mengatur struktur database menggunakan proses perintah. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language dan digunakan oleh DBA untuk membuat atau menghapus tabel, menambahkan kolom, dan lain-lain. DBA juga menggunakan perintah lain yang digunakan untuk mengatur batasan kontrol akses. Lalu lanjut lagi ke poin yang keempat. Di poin keempat ini ada pemrograman aplikasi mengomplikasi aplikasi menggunakan compiler dan membuat file yang dapat dieksekusi. Dan kemudian menyimpan data pada perangkat penyimpanan sekunder. Terus lalu yang kelima adalah tugas analis data adalah menggunakan query compiler dan query optimizer untuk memanipulasi data dalam database. Lalu poin yang keenam adalah RDBMS Runtime System, mengeksekusi query yang dikompilasi dan program aplikasi dan juga berinteraksi dengan manajer transaksi dan manajer buffer. Lalu poin yang ketujuh adalah Buffer Manager. Buffer Manager menyimpan sementara database di memori utama dan menggunakan algoritma paging sehingga operasi dapat dilakukan lebih cepat dan ruang disk dapat dikelola. Lalu poin yang ke-8 adalah Manager Transaction. Lalu yang poin ke-8 adalah manajer transaksi berurusan dengan prinsip melakukan tugas penuhnya atau tidak melakukan sama sekali. Atau dalam kurung property atomicity. Misalnya, seseorang bernama Gengs ingin mengirim uang kepada saudara perempuannya. Dia mengirim uang dan sistem crash diantaranya. Dalam hal apapun tidak boleh terjadi bahwa dia telah mengirim uang tapi saudara perempuannya belum menerimanya. Ini ditangani oleh manajer transaksi. Manajer transaksi akan mengembalikan uang itu ke Gates atau mentransfer ke saudara perempuannya. Lanjut lagi ke poin ke-9. Log adalah sistem yang mencatat informasi tentang semua transaksi sehingga setiap kali terjadi kegagalan sistem atau dalam kurung kegagalan di sistem mati karena tidak adanya daya dan lain-lain, muncul sebagian transaksi dapat dibatalkan. Ya, lalu lanjut lagi ke poin ke-10. Di poin ke-10 adalah Remover Manager mengambil kendali sistem sehingga mencapai kondisi stabil setelah kegagalan. Manajer pemulihan memperhitungkan file log dan membatalkan sebagian transaksi dan mencerminkan transaksi lengkap dalam database. Lalu lanjut lagi ke selanjutnya yaitu cara kerja RDBMS. Setiap sistem akan memiliki jumlah tabel yang berbeda-beda dengan setiap tabel memiliki unique primary key atau dalam kurung kunci primary key yang unik. Lalu kunci utama tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi setiap tabel yang ada. Benar di dalam tabel terdapat baris dan kolom, row atau baris dikenal sebagai record atau entitas di horizontal, di mana mereka berisi informasi untuk entry individu. Kolom dikenal sebagai entitas vertikal dan memiliki informasi tentang bidang tertentu.
Terkait prinsip dan cara kerjanya, sebelum tabel ini dibuat, RDBMS harus memiliki batasan-batasan berikut. Yang pertama yaitu batasan primary key atau dalam kurung kunci utama. Langkah ini mengidentifikasi setiap baris dalam tabel dapat berisi satu kunci utama. Kunci harus unik dan tanpa nilai 0. Lalu yang kedua adalah foreign key atau kunci asing. Ini digunakan untuk menghubungkan dua tabel kunci asing disimpan dalam satu tabel dan mengacu pada kunci primary key. Dan mengacu pada kunci primer yang terkait dengan tabel lain. Lalu yang ketiga adalah not null. Ini memastikan bahwa setiap kolom tidak memiliki nilai 0 seperti sel atau kosong. Memiliki nilai 0 seperti sel kosong. Lalu yang keempat adalah check. Ini menginformasikan bahwa setiap entry di dalam kolom atau baris memenuhi kondisi yang tepat dan bahwa setiap kolom menyimpan data unik. Lalu yang kelima adalah data integritas. Data harus dikonfirmasikan sebelum data dibuat. Kalian juga harus tahu bahwa menjamin database integritas mencakup beberapa teks khusus termasuk entitas, domain, referensial, dan integritas yang ditentukan pengguna. Entity integrity atau integritas entitas menginformasikan bahwa baris tidak digandakan dalam tabel. Integritas atau domain integritas memastikan bahwa data dimasukkan ke dalam tabel berdasarkan kondisi tertentu seperti format file atau rentang nilai. Referensial integrity memastikan bahwa setiap baris yang ditautkan kembali ke tabel yang berbeda tidak dapat dihapus. Di mana pada akhirnya integritas yang ditentukan menggunakan informasi bahwa tabel akan memenuhi semua kondisi yang ditentukan pengguna. Lalu selanjutnya yaitu manfaat dan keuntungan RDBMS. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Memperbarui data sekarang menjadi lebih efisien karena perubahan hanya perlu dilakukan di satu tempat. Lalu yang kedua adalah maintenance atau dalam kurung pemeliharaan. Administrator basis data dapat dengan mudah memelihara, mengontrol, dan memperbarui data dalam basis data. Backup atau dalam kurung cadangan juga menjadi lebih mudah karena alat otomatis yang termasuk dalam RDBMS mengotomatiskan tugas-tugas ini. Lalu yang ketiga yaitu struktur data. Format tabel yang digunakan dalam RDBMS mudah dipahami dan menyediakan cara yang terorganisir dan struktur di dalam entry dicocokkan dengan query yang diaktifkan. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila pada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.